Untuk mengetahui perkembangan pembangunan MRT, kita telah terhubung dengan reporter Berita 1 Carlos Michael yang berada di Stasiun Duku Atas. Ya Carlos, apa yang menjadi penyebab terlambatnya pembangunan MRT hingga 2 tahun? Ya Indri, bukan 2 tahun, tetapi seperti yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, justru sekitar 24 tahun warga Jakarta menunggu dibangunnya suatu model dari transportasi DKI Jakarta yang bisa membantu bagaimana ibu kota bisa mengatasi kemacetannya. 2 tahun yang tertunda itu adalah rencana yang sudah dirancang oleh pemerintah DKI Jakarta sendiri. Dan memang saat ini, seperti yang Anda lihat, saat ini saya berada di lokasi tepatnya dimulainya pembangunan dari Rapid Transit atau MRT Jakarta yang rencananya akan dibangun dengan anggaran sebesar 15 triliun rupiah dan akan dikerjakan dengan 2 koridor. Koridor pertama yakni koridor utara yang nanti akan membentang dari Lebak Bulus hingga Kampung Bandan. Dan koridor kedua yang nantinya akan dibangun pada fase yang kedua tahap pembangunan, yakni membentang dari Tangerang, Monas, Cikarang, Balaraja, Blok M hingga ke Bekasi. Indri. Iya Carlos, untuk imbas dari pembangunan tersebut menimbulkan kemacetan, lalu titik mana saja yang bisa Anda informasikan yang akan mengalami kemacetan, Carlos? Ya, memang dalam pengerjaannya nanti sekitar 5-6 tahun mendatang Jakarta akan mengalami kemacetan yang tentunya cukup parah di sejumlah titik tempat dibangunnya proyek MRT ini. Dan kita bisa lihat sekarang bahwa sudah terjadi kemacetan di sekitar Jalan Fatmawati dan juga di daerah Duku Atas hingga Bundaran HI. Lalu dari Duku Atas menuju Semanggi nantinya akan juga terjadi kemacetan hingga 6 tahun mendatang. Namun pemerintah DKI Jakarta sudah menyiapkan satu formula sistem transportasi dan lalu lintas yang nantinya mudah-mudahan akan membantu sedikit dimulainya proyek ini dan akan membantu kemacetan Jakarta yang ditimbulkan oleh proyek ini. Dan nantinya sejumlah jalan yang seperti yang saya katakan tadi yang membentang dari Lebak Bulus hingga Kampung Bandan, juga nanti sekitar Monas dari Tangerang hingga Cikarang, Blok M hingga Bekasi itu juga akan terganggu. Namun pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tadi sudah menyampaikan diharapkan partisipasi dari masyarakat agar mendukung program ini. Tentunya kesadaran dari masyarakat sendiri juga untuk tidak membawa transportasi pribadinya agar pada saat-saat pengerjaan hingga 6 tahun mendatang Jakarta tidak semakin macet. Dan saudara, memang dan Indri, proyek ini diharapkan nanti akan menjadi mega proyek yang akan semakin membuat Jakarta menjadi kota yang modern, lengkap dengan transportasi yang tidak kalah dengan negara-negara tetangga, dan nantinya diharapkan tentu dapat mengurai kemacetan Jakarta. Indri. Ya, kalau Anda menjadi saksi bahwa di sana peletakan batu pertama oleh Gubernur DKI Jakarta groundbreaking ini, bisa Anda ceritakan apakah sudah dilaksanakan atau Anda bisa informasikan kepada kami seperti apa? Iya, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi memang sudah ditekan tombol dimulainya pembangunan Mass Rapid Transit ini yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo didampingi oleh Direktur PT MRT Dono Bustami. Dan dengan bunyikan alarm ditandainya pembangunan ini, memang pembangunan mulai akan dilaksanakan dan rencananya akan berlangsung sampai 5 tahun hingga 6 tahun mendatang, dan dengan anggaran yang dianggarkan dari APBD dan juga APBN sekitar 15 triliun rupiah. Dan Indri, mulai hari ini saya informasikan sekali lagi bahwa Jakarta memulai pembangunan MRT, sebuah mega proyek yang nantinya akan membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Kembali ke studio, Indri. Terima kasih atas laporan Anda. Carlos Michael melaporkan langsung dari Duku Atas, Jakarta.